Halo semuanya, gimana kabar hari ini? Si baik ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise dengan studi kasus Gereja Betani. Pasti pada gak sabar kan? Ya udah, kita saksikan bareng ya. Kenalkan, nama saya Alan Dharma Saputra dengan NIM 6820230111. Perkenalkan, nama saya Brian Granisana Putra dengan NIM 6820230007. Perkenalkan, nama saya Tabira Pinarisi dengan NIM 682023-062. Halo, perkenalkan nama saya Dadi Bastanisi, NIM 682023-037. Perkenalkan, saya Jenter Disanau dengan NIM 08-2021-068. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah kami buat mengenai proses bisnis di Gereja Betani. Yang pertama di sini ada start sebagai terminator, lalu dilanjut dengan kedatangan jemaat dan disambut, lalu diarahkan tempat duduknya oleh usher. Setelah itu terdapat yang namanya pujian dan opening ibadah. Setelah itu ada pemberitaan firman oleh pendeta dan dilanjut dengan pendataan jemaat baru. Di mana pendataan jemaat baru ini, bagi jemaat baru diminta untuk mengisi formulir tamu ibadah, dan bagi yang bukan tamu baru maka langsung dilanjut ke pemberian persembahan oleh jemaat. Nah, untuk pemberian persembahan oleh jemaat ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa cash dan juga bisa kris. Nah, di mana kris itu sendiri disediakan barcode-nya oleh pihak gereja. Setelah melakukan persembahan, nantinya uang persembahan itu akan dicatat menggunakan web mekarijunal dari pihak gereja yang biasanya dilakukan oleh bidang keuangan. Yes. Ini saya juga akan membahas tentang proses bisnis kami sebelum direvisi. Di mana di sini kami tidak menggunakan flowchart pada awalnya, sehingga kami merevisi dengan menggunakan flowchart sehingga agar bisa mudah dipahami oleh banyak pihak. Ya, kita akan membahas faktor politik. Gereja Betani memiliki jumlah jemaat yang banyak sehingga perlu menjaga kestabilan politik yang berada pada gereja sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat yang beribadah. Strategi yang kami sarankan di sini, kami menyarankan anak-anak muda untuk membuat video pendek dan artikel yang memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan sehingga memberikan pemahaman terhadap perbedaan antar agama pada khayal umum. Dari faktor ekonomi, Gereja Betani mengandalkan kolektif, persembahan, dan unit usaha lumbung kasih untuk pendanaan. Strategi yang kami sarankan di sini untuk meningkatkan pendapatan gereja yaitu pihak muda Gereja Betani dapat membuka pelatihan berbayar bagi jemaat yang ingin belajar keterampilan dasar seperti memasak, menjahit, public speaking, musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas faktor sosial. Faktor sosial Gereja Betani bisa juga mendukung jemaat dari berbagai usia dengan program sosial seperti pembagian sembako, makanan sehat, dan beasiswa. Untuk mempererat hubungan antar generasi, kami menyarankan mengadakan forum diskusi atau program mentoring di mana anggota tua dapat membimbing generasi muda melalui pengalamannya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor teknologi. Gereja Betani memanfaatkan faktor teknologi dengan menggunakan media sosial, radio, dan QRIS. Dan mereka menggunakan web mekarijunal. Nah, Gereja Betani di sini menggunakan strategi dengan memberikan webinar pada anak muda dan sejumlah staf Gereja Betani mengenai seperti postingan yang layak diunggah di media sosial, jenis-jenis penipuan pada penggunaan QRIS, dan secara membackup dan menyimpan data penting agar terhindar kerugian dari kehilangan data secara tiba-tiba pada website. Selanjutnya, revisi kami kemarin mengenai strategi yang kurang masuk akal pada faktor politik, ekonomi, dan teknologi.
Perkenalkan, nama saya Tabira Penaringsi dengan NIM 682023062. Di sini saya akan menjelaskan tabel hubungan stakeholder. Aktivitas yang utamanya di sini jemaat baru ataupun jemaat tetap menghadiri ibadah raya setiap hari Minggu ataupun ibadah lainnya. Yang kedua, kegiatan ibadah raya dilakukan setiap hari Minggu dan perjamuan kudus dilakukan pada minggu yang pertama. Yang ketiga, kegiatan ibadah JNE atau Youth khusus remaja dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang keempat, menghasilkan jemaat yang penuh dengan buah roh sehingga bermanfaat bagi pembangunan gereja, bangsa, dan negara. Yang kelima, Gereja Betani aktif mempromosikan misinya melalui gerakan diakonia lumbung kasih serta membuat konten yang menarik di media sosial. Yang ketujuh, pelayanan konsultasi jemaat yang mengalami pergumulan. Yang kedelapan, memberikan beasiswa bagi jemaat yang membutuhkan. Yang kesembilan, memfasilitasi koinonia. Untuk stakeholder intinya, yang pertama ada gembala jemaat atau pendeta, yang kedua staf bidang sekretariat, yang ketiga staf bidang usher, yang keempat staf bidang ibadah dan media komunikasi, yang kelima staf bidang youth atau JNE, yang keenam relawan pelayan gereja, yang ketujuh keluarga jemaat tetap Gereja Betani. Untuk stakeholder internalnya atau masyarakat, yang pertama masyarakat umum, dua instansi pemerintah, yang ketiga komunitas panti asuhan dan breda, yang keempat komunitas sahabat orang sakit, yang kelima komunitas pelayanan desa terpadu. Untuk aktivitas pendukung, yang pertama di sini ada pengembangan ataupun renovasi pembangunan gereja, yang kedua pengelolaan manajemen keuangan gereja, yang ketiga pengembangan SDM pelayan Tuhan seperti untuk melatih untuk menjadi worship leader, singers ataupun yang lainnya. Yang keempat, manfaatkan software untuk memfasilitasi keuangan, sekretariat, editing video atau foto serta menunjang hardware sound system dan multimedia dalam ibadah di main hall. Yang kelima, pengadaan peralatan seperti fasilitas untuk jemaat dan fasilitas multimedia dan sound system. Yang ketujuh, pengadaan sarana koinonia untuk mendukung program fellowship dan gathering. Untuk stakeholder internalnya, di sini ada gembala jemaat atau pendeta, yang kedua bidang staf sekretariat, yang ketiga bidang usher, yang keempat staf bidang ibadah dan media komunikasi, yang kelima ada staf bidang youth atau JNE, yang keenam relawan pelayan gereja, yang ketujuh ada keluarga jemaat tetap Gereja Betani. Untuk stakeholder eksternalnya atau masyarakat, yang pertama ada masyarakat umum dan yang kedua instansi pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram sesudah direvisi. Untuk yang pertama, penerimaan uang. Ketika perusahaan menerima uang misalnya dari persembahan, transaksi ini dicatat di entitas terima uang. Di sini untuk input ada tanggal transaksi, akun penerima, terus jumlah uang dan deskripsi transaksi. Data ini akan diperbarui ke entitas kas dan bank, menambahkan jumlah uang yang diterima ke saldo bank terkait. Selanjutnya di sini ada pengiriman uang. Ketika perusahaan melakukan pengiriman uang misalnya untuk pembayaran pembangunan atau pemindahan dana, transaksi ini dicatat di entitas kirim uang. Selanjutnya biaya operasional, biaya yang dikeluarkan perusahaan atau gereja untuk keperluan operasional, misalnya untuk antar jemput jemaat yang ingin ibadah. Sama seperti pengiriman uang, biaya ini akan mengurangi saldo di kas bank, jadi mereka saling berhubungan. Selanjutnya ada di bagian pembelian. Ketika perusahaan atau gereja ingin membeli barang atau jasa dari supplier, transaksi ini dicatat di entitas pembelian. Selanjutnya ada di pemasukan dan pengeluaran. Semua pemasukan dan pengeluaran secara spesifik dikelola oleh entitas pemasukan dan pengeluaran. Data pemasukan dan pengeluaran ini dapat di-view atau diekspor sebagai laporan. Selanjutnya ada kas dan bank. Ini merupakan proses inti karena semua transaksi keuangan akan masuk di entitas kas dan bank, baik itu dari terima uang, kirim uang,
biaya atau pembelian. Data di sini adalah pusat dari laporan saldo keuangan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pembuatan laporan. Data dari semua entitas, kas dan bank, pemasukan dan pengeluaran direkap oleh entitas laporan. Untuk outputnya, sistem akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat di-view atau diekspor ke format lain untuk keperluan analisis atau pelaporan ke manajemen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur data sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yang belum direvisi terlebih dahulu. Di sini hanya ada 3 entity, yaitu pemasukan kas, pengeluaran kas, dan laporan. Gereja menggunakan penyimpanan data berbasis cloud atau Google Drive, Macari Journal, dan hard disk untuk menyimpan aset penting seperti keuangan dan data jemaat. Data terorganisir dalam folder untuk memudahkan pencarian dan ada backup di hard disk untuk mencegah kehilangan. Akses data juga dilindungi ketat, hanya pengurus yang berwenang. Prosedur pemulihan data juga disiapkan jika terjadi kehilangan. Ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur aplikasi yang digunakan oleh Gereja Betani. Untuk yang pertama, di bagian multimedia mereka menggunakan OBS Studio, Resolume, dan Pro Presenter. Di bagian sound system mereka menggunakan Logic Pro, Wave Sound Grid, R1 Remote Control, Smart Analyzer RTA. Lalu di bagian Lighting System mereka menggunakan Magic Q Charm SJS. Selanjutnya di bagian accounting mereka menggunakan Macari Journal Software akuntansi. Pada bagian Microsoft mereka menggunakan Microsoft Excel dan Spreadsheet serta Microsoft Word. Di bagian editing mereka menggunakan Canva, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, dan Plural Ace. Selanjutnya mereka menggunakan Google Drive sebagai cold storage. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian arsitektur teknologi. Untuk yang pertama ini ada tabel hardware yang digunakan oleh Gereja Betani. Pertama ada PC yang digunakan oleh multimedia, sound system engineer, keuangan, asyir, dan sekretariat, dan jumlahnya ada 14 unit. Lalu yang kedua ada monitor tambahan digunakan oleh multimedia dan jumlahnya 2 unit. Lalu ada ketiga telepon kabel digunakan oleh sekretariat, jumlahnya ada 1 unit. Lalu keempat ada kamera DSLR, itu digunakan oleh fotografer dan jumlah unitnya ada 2. Lalu yang kelima ada kamera live streaming digunakan oleh live streaming operator dan jumlah unitnya ada 2. Lalu yang keenam ada printer. Printer ini digunakan oleh asyir, sekretariat, keuangan, dan multimedia dan jumlahnya terdapat 5 unit. Lalu yang ketujuh ada server webs. Ini digunakan oleh sound system engineer bagian front of house dan jumlahnya terdapat 1 unit. Lalu mixing console digunakan oleh sound system engineer juga bagian front of house dan jumlahnya 1 unit. Lalu yang ke-9 ada LED screen. LED screen ini digunakan oleh multimedia bagian titling operator dan resolume operator dan jumlahnya ada 2 unit. Lalu yang terakhir ada Miser Lightning. Ini digunakan oleh multimedia bagian Lightning operator dan jumlahnya ada 1 unit. Lalu untuk tabel software yang digunakan Gereja Betani, yang pertama ada Macari Journal. Macari Journal ini digunakan oleh divisi keuangan dan fungsinya untuk mencatat arus kas masuk dan keluar keuangan gereja. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel dan Spreadsheet. Ini digunakan oleh divisi asyir dan fungsinya untuk menghitung jemaat yang hadir saat ibadah berlangsung di main hall. Lalu yang ketiga ada Microsoft Word. Ini digunakan oleh 2 divisi yaitu multimedia dan sekretariat. Untuk fungsi multimedia itu untuk menyusun skrip dalam pembuatan konten, sedangkan sekretariat untuk pembuatan surat menyurat dan penyusunan jadwal kegiatan gereja. Lalu yang keempat ada Google Drive. Google Drive ini digunakan juga untuk multimedia dan sekretariat. Untuk fungsi multimedia sebagai tempat penyimpanan dokumentasi foto dan video, dan sekretariat itu sebagai tempat penyimpanan surat ataupun jadwal kegiatan gereja. Lalu yang kelima
ada aplikasi Logic Pro, Wave Sound Grid, R1 Remote Control, dan Smart Analyzer RTA. Ini digunakan oleh divisi Sound Engineer bagian front of house. Untuk fungsi yang pertama itu Logic Pro digunakan untuk merekam audio, lalu Wave Sound Grid untuk penambahan efek audio, lalu R1 Remote Control itu untuk mengatur keras atau kecilnya volume, lalu terakhir itu Smart Analyzer RTA itu untuk mengetahui frekuensi yang terlalu keras ataupun yang terlalu lemah. Lalu yang keenam ada OBS Studio, itu digunakan oleh divisi multimedia bagian live streaming operator dan digunakan untuk perekaman dan live streaming ke dalam YouTube. Dan yang tujuh ada Resolume. Resolume ini digunakan oleh divisi multimedia bagian Resolume operator. Produk ini digunakan untuk menghubungkan ke LED screen dan juga menambahkan visual seperti gambar, video, ataupun animasi. Lalu yang kedelapan ada Pro Presenter. Ini digunakan oleh divisi multimedia bagian titling operator. Dan ini fungsinya untuk menampilkan lirik lagu rohani maupun ayat-ayat Alkitab. Lalu yang kesembilan ada Magic Cube Camsys. Ini digunakan oleh multimedia bagian lighting operator. Dan fungsinya ini untuk mengatur pencahayaan di lampu sorot dan mengubah warna dengan sesuai suasananya. Lalu yang terakhir ada aplikasi Adobe Illustrator, Canva, dan Adobe Premiere dan Pluralize. Ini digunakan oleh divisi multimedia bagian editing. Dan fungsinya tentu untuk mengedit video, mendesain gambar, serta membuat PPT. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan arsitekno diagramnya. Yang pertama ini ada server terhubung ke modem. Lalu modem tersebut harus melewati firewall terlebih dahulu. Firewall ini bertujuan untuk melindungi data dari serangan hacker. Lalu selanjutnya ada server gateway. Server gateway ini fungsinya adalah sebagai penghubung jaringan antara dari modem ke router. Lalu selanjutnya router ini yang pertama terhubung ke switch lantai 1. Nah, di switch lantai 1 ini terdapat satu buah telepon kabel dan satu buah wireless router. Lalu switch lantai 1 ini juga terhubung ke PC ruang Azure, PC ruang sekretariat, dan PC ruang keuangan. Untuk PC ruang Azure itu dapat mengakses aplikasi Microsoft Excel serta terhubung ke satu buah printer. Lalu untuk PC ruang sekretariat itu dapat mengakses aplikasi Microsoft Word dan web Google Drive serta terhubung ke satu buah printer. Lalu untuk PC ruang keuangan ini dapat mengakses website Macquarie Journal dan terhubung ke dua printer. Oke, yang kedua, router ini juga terhubung ke switch area lantai 2. Nah, di switch area lantai 2 ini dapat satu buah wireless router. Dan juga switch lantai 2 ini terhubung ke PC ruang multimedia dan PC ruang mini hall. Untuk PC yang pertama di ruang multimedia, ini dapat mengakses website Google Drive, Microsoft Word, dan Canva, serta terhubung ke satu buah printer. Lalu PC multimedia yang kedua ini dapat mengakses aplikasi Adobe Illustrator, Adobe Premiere, dan Pluralize, serta terhubung ke satu buah monitor tambahan. Lalu selanjutnya ke PC ruang mini hall ini dapat mengakses aplikasi Pro Presenter, dan juga ini terdapat tambahan satu monitor dan juga satu LED screen. Oke, yang selanjutnya router ini juga terhubung ke switch area main hall. Yang pertama, switch ini terhubung ke satu Mac. Mac ini dapat mengakses aplikasi Logic Pro dan menggunakan OS Mac OS. Lalu yang kedua ada PC yang dapat mengakses Wave Sound Grid dan terdapat hardware server waves terhubung ke hardware server waves dan mixing console. Lalu yang ketiga, PC ini dapat mengakses R1
remote control. Lalu yang keempat ada PC yang dapat mengakses Smart Analyzer RTA. Lalu selanjutnya PC ini bisa mengakses aplikasi OBS untuk live streaming YouTube serta terhubung ke kamera live streaming dan satu buah tambahan monitor. Lalu selanjutnya PC ini dapat mengakses aplikasi Resolume dan terhubung ke LED screen. Dan selanjutnya PC yang ini dapat mengakses aplikasi Pro Presenter dan terhubung ke LED screen. Lalu yang terakhir, PC yang paling kanan ini dapat mengakses aplikasi Magic Q Camsys dan terhubung ke modul Mixer Lightning. Untuk arsitektur jaringan yang digunakan oleh Gereja Bethany, mereka menerapkan jaringan WAN dan menggunakan sistem decentralized. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa gap. Analisa gap adalah analisa yang membandingkan aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia dengan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Nah, yang pertama saya akan membahas analisa gap ruang multimedia. Untuk ruang multimedia, aplikasi yang digunakan tentu sudah sangat baik dalam menunjang proses pengeditan video maupun mendesain gambar. Lalu untuk infrastrukturnya, tentu komputer tersebut sudah cukup baik dalam menjalankan software. Lalu untuk sumber dayanya, divisi multimedia ini sudah mampu dan profesional dalam menggunakan software editing. Dan tentu keseluruhannya kondisinya sudah sesuai dengan harapan. Lalu analisa gap yang kedua adalah di ruang Azure. Untuk ruang Azure ini, aplikasi Microsoft Excel dan spreadsheet ini sudah berfungsi dengan baik dalam menghitung jumlah jemaat yang hadir di ibadah Main Hall. Tetapi sayangnya pendataan jemaat itu belum dilaksanakan dengan baik dan diharapkan adanya pengembangan sistem informasi khusus pengelolaan database jemaat di Gereja Bethany. Lalu untuk infrastrukturnya, spesifikasi yang diberikan tentu sudah cukup baik dalam menjalankan software. Dan untuk sumber daya manusianya, tentu divisi Azure ini sudah mampu menggunakan Microsoft Excel dan spreadsheet dengan baik. Analisa gap di bagian ruang keuangan. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Mercari Journal. Tentu aplikasi ini sudah berfungsi dengan baik dalam mencatat keuangan gereja. Namun diharapkan Gereja Bethany memiliki sistem informasi akuntansi khusus yang dikembangkan secara mandiri. Untuk infrastrukturnya, komputer tersebut sudah cukup baik dalam menjalankan softwarenya dan kondisinya tentu sudah sesuai dengan harapan. Untuk sumber dayanya, divisi keuangan ini sudah mampu dalam menggunakan software Mercari Journal dan memahami konsep pengeluaran kas maupun pemasukan kas gereja, dan kondisinya sudah sesuai dengan harapan. Lalu yang keempat, analisa gap yang keempat adalah ruang sekretariat. Untuk aplikasi yang digunakan terdapat Google Drive dan Microsoft Word. Tentu aplikasi ini sudah baik dalam kebutuhan surat menyurat dan penyusunan jadwal kegiatan gereja. Namun diharapkan agar ada pengembangan sistem informasi khusus Gereja Bethany untuk manajemen penjadwalan kegiatan gereja. Lalu untuk infrastruktur yang digunakan tentu sudah cukup baik dalam menjalankan software yang ada, dan tentu software tersebut cukup ringan dipakai. Lalu untuk sumber dayanya, tentu divisi ini sudah baik dalam menggunakan software serta menyusun surat maupun mengatur penjadwalan kegiatan gereja dengan baik. Lalu yang terakhir, analisa gap terakhir ada area main hall atau ibadah utama. Untuk sound system, penggunaan aplikasi sound system dan multimedia ini tentu sudah sangat baik dalam menunjang kebutuhan ibadah raya. Lalu infrastrukturnya juga tentu sudah sangat baik dalam mendukung menjalankan software dan kelancaran kegiatan ibadah. Dan untuk sumber daya manusianya, format tim PAW ini terdiri dari worshiper, musikan, pemusik,
tamborin, multimedia team, dan sound engineer. Tentu seluruh tim PAU ini sudah dilatih dengan baik dan juga tim ini sudah menjalani SOP-nya dengan baik selama ibadah. Dan tentu kondisinya sudah sesuai dengan harapan. Jadi saya akan menjelaskan tentang rencana, implementasi, dan pengembangan kami. Di sini kami pertama kali menentukan tempat studi kasus. Itu pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan September 2024. Lalu untuk persiapan dan wawancaranya, kami lakukan setelah mendapatkan surat izin wawancara pada minggu kedua di bulan September 2024. Lalu untuk pengerjaan arsitektur bisnis, kami melakukannya pada minggu ketiga di bulan September 2024. Lalu untuk pengerjaan arsitektur aplikasi, kami melakukannya pada minggu keempat di bulan September 2024. Lalu untuk pengerjaan arsitektur data, kami melakukannya pada minggu pertama di bulan Oktober 2024. Lalu dilanjut dengan pengerjaan gap analisis yang kami lakukan pada minggu keempat di bulan November 2024. Lalu untuk pengerjaan flowchart-nya di sini kami lakukan setelah revisi, di mana kami mengerjakan flowchart pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bulan November. Di sini lalu kami melanjutkan dengan mengerjakan TAS PPT ini, di mana kami menghabiskan waktu dengan menyicil ya, dengan dari minggu ketiga keempat pada bulan November 2004 dan dilanjut dengan minggu pertama Desember 2024. Lalu berbicara tentang persiapan dan implementasi Gereja Bethany, kami rencana akan menghabiskan waktu dari minggu kedua Desember 2024 hingga minggu ketiga di Januari 2025. Penutup, secara keseluruhan meskipun ada banyak kendala yang dialami teman-teman dalam pembuatan arsitektur enterprise ini, seperti ketidakhadiran beberapa anggota saat wawancara dan adanya banyak revisi, tetapi kami terus berjuang, berusaha untuk memperbaiki tugas kami. Kami belajar untuk mengatasi tantangan ini dengan lebih baik lagi dan memaksimalkan hasil yang kami capai demi kesuksesan TAS. Proses ini memberikan kami banyak pengalaman berharga yang menyusun penelitian lapangan dan membuat kami lebih siap untuk tantangan berikutnya. Terima kasih dan check it out.